Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Nahdia Izatul Mutamimah dengan NPM 2013041025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Dusi Anggraini dengan NPM 2013041029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kansa Meda Putri dengan NPM 2053041007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Salviana dengan NPM 2013041015. Perbedaan pembelajaran dan pemerolehan bahasa. Apa perbedaan pembelajaran dan pemerolehan bahasa? Proses pembelajaran dan pemerolehan bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua, memiliki karakteristik tertentu yang dapat berbeda dan juga menjadi bagian dari proses pembelajaran yang umum. Khususnya pada pembelajaran dan pemerolehan bahasa kedua, terdapat 5 model pembelajaran yang menggagas kerangka dan asumsi teoritis yang berisi prinsip dan standar bagi pembelajaran di kelas bahasa, yakni model tradisional, model level, model Paul Nation, model Swain, dan model Access dalam FUM 2020 halaman 298 sampai 331. Model pembelajaran dan pemerolehan bahasa. Yang pertama, model pembelajaran dan pemerolehan bahasa tradisional. Pembelajaran bahasa tradisional mengacu pada pembelajaran bahasa yang berorientasi pada akurasi tata bahasa dan sedikit perhatian pada keterampilan lisan. Jadi model ini dilatar belakangi oleh interaksi yang sebagian besar berpusat pada guru, dan model pembelajaran bahasa mengarah pada ketepatan dan pengetahuan tata bahasa, sehingga model pembelajaran ini sering disebut sebagai pendekatan yang berfokus pada bentuk. Yang kedua, menurut Leveld, model pembelajaran bahasa yang digagas oleh William Leveld pada dasarnya merupakan model produksi bahasa oral, atau dalam istilahnya disebut sebagai bahasa yang berhubungan erat dengan mulut. Dari sini, Debord kemudian menerapkan model ini pada pemerolehan bahasa kedua, yang ternyata produksi baik bahasa pertama maupun kedua berkembang dalam jalur yang serupa. Yang ketiga, menurut Paul Nation, model pembelajaran bahasa menekankan pada keseimbangan distribusi aktivitas-aktivitas dalam 4 area bahasa. Jadi, dalam hal ini, Nation menyatakan keseimbangan perlu terjadi dalam aktivitas-aktivitas yang meliputi 4 area bahasa, yaitu input bermakna, struktur bahasa, output bermakna, dan latihan kefasihan bahasa yang berlandaskan penelitian empirik dan tes. Yang keempat, menurut Pemerole, pembelajaran dan pemerolehan terjadi pada siswa selama diberi kesempatan memproduksi bahasa, yang artinya siswa memberikan perhatian yang besar pada input bahasa pada saat siswa tidak mampu memahami kata yang mereka baca ataupun yang mereka dengar. Namun, input yang mudah dipahami pun tidak akan cukup apabila pembelajar atau siswa tersebut tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dan menulis bahasa. Maka, keterampilan produktif akan tertinggal dibandingkan dengan keterampilan reseptif. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah ACCESS.
Sebelumnya, istilah CCESS ini merupakan singkatan dari Automatization Communication Context of Essential Speech and Judgment. Intinya, model ini mendukung tujuan pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan komunikatif atau pembelajaran bahasa komunikatif dengan memberikan penyesuaian pada pembiasaan dan otomatisasi yang perlu dilakukan oleh guru kepada siswa. Selanjutnya, model ACCESS ini terdiri dari 3 fase pembelajaran, yaitu yang pertama fase otomatisasi kreatif pratugas. Fase ini berisi pengenalan tema atau topik, penentuan kesiapan siswa, pemberian tugas, dan menghasilkan segmen-segmen ujaran yang penting. Tujuan dari fase ini adalah agar siswa terlibat dalam tugas, contohnya seperti tugas pemecahan masalah, bermain peran, permainan, dan simulasi. Yang kedua, fase konsolidasi bahasa, yang bertujuan untuk menguatkan kontrol siswa terhadap ujaran-ujaran yang bermasalah. Di sini tugasnya seperti kefasihan, akurasi, dan tugas tata bahasa. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah fase komunikasi bebas, yang bertujuan untuk menilai penggunaan ujaran-ujaran dalam konteks prosedur. Di sini siswa terlibat dalam aktivitas komunikasi bebas, contohnya seperti pemecahan masalah, bermain peran, dan permainan. Bagaimana pengaruh bahasa pertama terhadap bahasa kedua? Menurut anggapan masyarakat umum, pemerolehan bahasa kedua dipengaruhi secara kuat oleh bahasa pertama. Bukti-bukti yang mendukung anggapan ini cukup banyak. Misalnya, aksen khas dalam bahasa kedua. Orang yang mempunyai latar belakang bahasa pertamanya bahasa Madura, misalnya, maka aksen khas Madura itu akan tampak pada waktu berbicara dalam bahasa kedua, bahasa Indonesia misalnya. Bahasa pertama pembelajar juga berpengaruh pada tatanan kata dan tata bahasa. Bukti untuk ini relatif sedikit, tetapi guru bahasa Indonesia dan siswanya telah menjadi saksi untuk bukti ini. Ada anggapan yang cukup populer dalam masyarakat bahwa pengaruh bahasa pertama ke dalam bahasa kedua itu bersifat negatif. Maksudnya, bahasa pertama masuk untuk mengintervensi bahasa kedua. Misalnya, dengan digunakan unsur-unsur bahasa pertama pada waktu berbicara menggunakan bahasa kedua, perhatikan orang Cina yang berbahasa Indonesia. Menurut opini masyarakat, pemerolehan bahasa kedua ditandai oleh adanya interferensi dari bahasa pertama. Namun, lambat laun kadar interferensi makin berkurang. Akhirnya pada suatu saat akan mencapai penguasaan seperti penutur asli bahasa target. Corder menyebutkan dengan proses penstrukturan kembali dalam pemerolehan bahasa kedua. Pandangan ini didasarkan pada teori belajar secara umum dan akan dibahas dalam uraian berikut. Anggapan tentang interferensi bahasa pertama dalam pemerolehan bahasa baru mendapat dukungan dari para ahli. Marton misalnya menyatakan bahwa menurut pandangan psikologis, jika dalam kepala manusia terdapat 2 sistem bahasa, maka bahasa itu tidak pernah berdamai. Artinya, kedua sistem bahasa itu akan saling merembes dan saling mempengaruhi pada waktu berbicara. Kalau perdamaian terjadi, sifatnya hanya sementara, yaitu selama kognitif pembelajar bahasa masih mampu memberi peringatan. Perhatikan orang Bali yang berbahasa Indonesia. Pada awalnya tidak terdengar bunyi khas te alveolar. Lama-kelamaan mungkin karena lelah akan terdengar te-nya. Namun akhirnya anggapan tersebut juga ditolak oleh beberapa ahli. Felix misalnya menyatakan bahwa berdasarkan dari pemerolehan struktur sintaksis bahasa kedua dalam lingkungan alami menunjukkan bahwa interferensi bukan strategi dalam pemerolehan bahasa. Data itu memberi kemungkinan untuk menolak pendapat bahwa interferensi sebagai gejala alami dan pasti dalam pemerolehan bahasa kedua. Untuk memahami adanya perbedaan pendapat tentang peranan bahasa pertama dalam pemerolehan bahasa kedua itu, perlu adanya kajian evolusi pendapat tentang hal itu, seperti yang dibicarakan oleh Felix. Pekajian itu akan dijejaki dari asalnya.
yaitu teori belajar bahasa behavioristik, yang kemudian berkembang menjadi hipotesis analisis kontrasif. Pada bagian ini dibahas perkembangan dan pergeseran konsep interferensi yang terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Hal ini dapat menyingkap bagaimana peranan bahasa pertama dalam pemerolehan bahasa kedua. Bagaimana bahasa pertama dapat diperoleh? Bahasa sangat penting bagi perkembangan anak. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Asia tahun 2015 bahwa bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional anak dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Berdasarkan tahap pemerolehan bahasa, dapat dibedakan adanya bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing. Penamaan bahasa ibu dan bahasa pertama adalah mengacu pada sistem linguistik yang sama. Yang dimaksud dengan bahasa ibu adalah sistem linguistik yang pertama kali dipelajari oleh seorang anak dengan sendirinya, yaitu melalui pengalaman yang didapatnya. Pemerolehan bahasa pertama dapat terjadi apabila seorang anak sejak semula belum mengenal bahasa dan akhirnya memperoleh bahasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa ibu adalah penguasaan bahasa secara alamiah pada anak yang belum menguasai bahasa apapun sejak awal kehidupannya. Pemerolehan bahasa berlangsung secara alamiah, maksudnya pemerolehan bahasa itu terjadi pada proses pengajaran yang tidak disengaja. Anak-anak mempelajari bahasa pertama melalui proses berinteraksi langsung dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam penguasaan bahasa pertama, tentu saja anak mengalami tahapan-tahapan tertentu karena pemerolehan bahasa adalah suatu proses pemahaman dan penghasilan bahasa pada manusia dengan melalui beberapa tahap, yakni mulai dari marhaban sampai dengan kefasihan penuh. Mulanya anak yang hanya mendengar ujaran yang dikemukakan orang di sekitarnya, kemudian dari ujaran yang didengarnya, anak mulai meniru dan akhirnya mengeluarkan ujaran. Misalnya, satu kata, dua kata, dan sampai pada akhirnya dapat mengucapkan kalimat seperti orang dewasa. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Nahdliah Izzah Mutamimah, yaitu bahasa kedua dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan informal dengan sengaja dan sadar. Secara umum, pemerolehan bahasa kedua mengacu kepada proses pembelajaran bahasa dengan dua cara, yaitu alamiah dan terpimpin. Nah, di sini alamiah itu seorang anak memperoleh bahasa dengan sendirinya dan melalui pembicaraan lingkungan sekitar-sekitarnya. Sedangkan terpimpin yaitu seorang anak belajar melalui bangku pendidikan. Selanjutnya, jadi pengaruh bahasa pertama terhadap bahasa kedua yaitu banyaknya peserta didik melakukan transfer unsur-unsur bahasa pertama ke dalam struktur bahasa kedua. Dan keadaan linguistik bahasa pertama penting, artinya bagi usaha menentukan strategi pembelajaran yang diperkirakan efektif oleh peserta didik dalam rangka transferisasi belajar bahasa kedua adalah belajar mentransfer bahasa baru di atas bahasa yang sudah ada.